Halo, berjumpa kembali bersama konten Open Your Mind. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal profil pelajar Pancasila. Apa, mengapa, dan bagaimana profil pelajar Pancasila yang akan dikupas pada konten ini. Ikuti dan tetap terus berjuang open your mind. Rekonstruksi profil pelajar Pancasila. Pengantar. Profil pelajar Pancasila. 3 kata penuh makna dan harapan bagi dunia pendidikan, bagi dunia pembentukan karakter manusia Indonesia di masa depan. Pendahuluan. Profil pelajar Pancasila disingkat PPP, dibaca P3, bukan berarti menyamakan dengan salah satu partai politik, tetapi merupakan tujuan sarana pencapaian pendidikan, khususnya pelajar. Diakui bahwa pembentukan karakter perlu diupayakan oleh bangsa melalui berbagai macam cara sesuai dinamika perkembangan bangsa dan kebutuhan dunia global. Problematika. Ada sebagian orang mempertanyakan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan tersebut ialah, Pancasila terdiri dari 5 sila. Tetapi mengapa profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 elemen? Tetapi bukan jumlah elemen persoalan, melainkan upaya terus-menerus dari berbagai pihak mentransformasikan nilai profil pelajar Pancasila bagi generasi anak bangsa Indonesia. Belumlah cukup menggunakan metode ceramah ketika punya tujuan mentransformasi nilai profil pelajar Pancasila. Pembahasan. Tujuan pendidikan nasional yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 3, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kedua semangat ini yang kemudian memunculkan sebuah pedoman, sebuah petunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan di Indonesia. Pedoman tersebut adalah profil pelajar Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh 6 dimensi pembentukannya. Dimensi tersebut ialah 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Keenam dimensi ini perlu dilihat sebagai satu buah kesatuan yang tidak terpisahkan. Membumikan profil pelajar Pancasila, salah satu upayanya ialah mengajak, melibatkan pelajar dalam kegiatan terstruktur. Berdasarkan buku pintar Profil Pelajar Pancasila edisi pertama 2020 halaman 71, ada kegiatan mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, dan merefleksikan. Adapun tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut. Mengamati.
Pelajar diajak untuk bertanya, apa yang terjadi? Ketika bertanya apa yang terjadi, maka anak pelajar diminta untuk mempersiapkan melakukan tindakan observasi. Pelajar diminta untuk mengenal dan mendekati persoalan. Setelah mengamati, pelajar diajak untuk membuat definisi atau mendefinisikan. Maka muncul pertanyaan, oh ternyata itu yang hendak dicapai. Maka pelajar mendefinisikan tujuan dari temuan tersebut, membuat kerangka konteks. Setelah mendefinisikan, lalu pelajar menggagas. Menggagas itu bagaimana? Pelajar bertanya, bagaimana aku bisa menjadi bagian dari solusi? Ketika itu yang terjadi, maka pelajar diminta untuk melontarkan dan mengembangkan gagasan. Kemudian membuat alternatif solusi. Setelah menggagas, anak diajak untuk memilih. Maka muncul pertanyaan, bagaimana aku bisa mewujudkan tujuan tersebut? Maka pelajar melakukan tindakan memilih solusi yang sesuai dengan tujuan. Kemudian membuat purwarupa atau rupa awal atau prototipe. Kemudian memasuki tahapan berikutnya adalah merefleksikan. Ketika merefleksikan, pelajar diminta atau muncul pertanyaan, bagaimana supaya ide ini menjadi lebih menarik? Maka pelajar di sana diajak, dilibatkan untuk membagi pengetahuan, bahkan meminta masukan, juga mengembangkan ide lebih lanjut dari berbagai macam masukan tersebut. Seorang pakar bernama Edgar Dale pada tahun 1969 memberikan bobot secara prosentase melalui penelitian-penelitian tentang efektivitas belajar, bahwa secara garis besar model pembelajaran itu terbagi menjadi dua, yaitu belajar aktif dan pasif. Pada model pembelajaran pasif, membaca memberikan andil penguasaan materi 10%, mendengarkan 20%, dan melihat kontribusi terhadap pencapaian sebesar 30%. Ketika pembelajaran melibatkan anak untuk mengatakan atau mengajarkan orang atau berdiskusi, maka itu memberikan kontribusi 70% dalam hal pemahaman. Serta jika pelajar itu aktif melakukan atau mengaplikasikan ilmu, maka hal tersebut berkontribusi sebesar 90% terhadap pemahaman materi. Solusi: pendidik, guru, atau siapapun yang ingin memiliki sasaran pencapaian pemahaman tinggi, maka berdasarkan uraian di atas sudah jelas pilihannya, yaitu aktif. Maka perlu merancang, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan-perbaikan. Aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor perlu sungguh dilibatkan secara maksimal, termasuk pencapaian serapan nilai profil belajar Pancasila. Simpulan: profil pelajar Pancasila adalah menyiapkan pelajar masuk ke tengah masyarakat global berteknologi. Pilihannya adalah terus mengedukasi nilai Pancasila agar melahirkan kultur profil belajar Pancasila
yang berwawasan global. Pilihannya adalah terus mentransformasi metode agar lebih kontekstual bagi pelajar demi generasi anak bangsa untuk menjawab tantangan masyarakat 5.0. Pertanyaannya, pendidik, guru, atau siapapun yang selama ini lebih dominan menggunakan pembelajaran pasif atau aktif. Demikian tadi kupasan profil pelajar Pancasila, dan berdasarkan refleksi pengamatan tampaknya perlu melaksanakan rekonstruksi profil pelajar Pancasila dalam hal mentransformasikan. Semoga ketika pembelajaran mencermati kupasan ini menggunakan open your mind, terus mengedukasi, melahirkan kultur profil pelajar Pancasila dan berwawasan global. Semoga bermanfaat. Open your mind. Salam Nusantara.